Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek, khususnya Suzuki mobil teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya teman. Dan pada sore kali ini Edi akan membahas antara Suzuki XL7 dengan Suzuki All-New R3. Ada yang berkata seperti ini, alah Suzuki XL7 itu sebenarnya Suzuki R3 karena banyak persamaan-persamaan antara Suzuki R3 dengan Suzuki XL7. Nah, kali ini Edi akan bahas persamaan dan perbedaan antara Suzuki XL7 dengan Suzuki All New R3. Seperti apa videonya? Simak terus video Edi berikut ini, teman-teman. Oke? Oke teman-teman, di samping kiri Edi ada Suzuki XL7 tipe Beta Automatic. Di samping kanan ada Suzuki All New R3 GX Automatic teman-teman ya. Nah, kita mulai dari bagian perbedaan dulu, baru nanti kita next di bagian persamaan ya. Pertama kita mulai dulu perbedaan antara Beta AT dengan GX AT. Pertama di bagian harga. Harga ini diupload, harga ini sesuai dengan pada bulan dan tahun diupload. Untuk yang Beta AT PPNBM 100% itu harganya 249.200.000. Sementara untuk yang Suzuki GX AT itu harganya 241.350.000 rupiah teman-teman ya. Nah, kita mulai perbedaannya. Kita fokus pada perbedaannya dulu ya, nanti baru kita fokus ke bagian persamaannya. Perbedaan yang pertama teman-teman, Suzuki XL7 dia lampunya menggunakan lampu LED, sementara untuk yang R3 dia menggunakan lampu proyektor halogen ya. Terus perbedaan selanjutnya di bagian fog lamp. Untuk desain fog lamp, Suzuki R3 fog lampnya modelnya seperti ini, dia model segitiga gitu. Sementara untuk yang XL7 dia model kotak seperti itu teman-teman ya. Nah, di bagian bumpernya juga beda. Suzuki XL7 dilapisi dengan warna silver sidecut depannya, bumper depannya. Sementara kalau yang R3 dia itu full warna grey teman-teman ya. Jadi nggak ada kombinasi warna antara body dengan bumpernya ya. Itu di bagian perbedaannya. Terus di bagian grillnya, Suzuki XL7 dia grillnya itu nggak fokus ke krum-kruman seperti Suzuki All New R3 teman-teman. Suzuki All New R3 dia itu krumnya lumayan banyak ya menurutku ya. Jadi krumnya itu patah-patah walaupun dia agak lurus gitu ya, tapi patah-patah. Jadi menurutku yang lebih suka krum lebih milih beli R3 menurutku dibanding dengan beli XL7, karena XL7 dia di sini krumnya nggak terlalu banyak. Karena grillnya itu full warna hitam teman-teman. Dia krumnya itu hanya di bagian DRL ke DRL kanan ke DRL kiri, dia itu krum kanan kiri. Tapi yang ini itu nggak ada krum ya grillnya gitu ya. Itu adalah perbedaannya. Kita fokus pada perbedaannya teman-teman. Oke, tadi itu bagian depan teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Apa aja perbedaannya? Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan antara Suzuki R3 dengan XL7. Bagian samping perbedaannya pertama ini. Di sini kalau SUV-nya Suzuki XL7 ada strip warna hitam di sini teman-teman. Harusnya ini kan buat lubang udara, tapi ini cuma strip aja, nggak ada lubang udara di sini. Terus di sini ada fender. Suzuki XL7 mendapatkan fender karena dia diketahui adalah Suzuki SUV ya. Jadi dapat fender, sementara R3 nggak ada teman-teman ya. Begitu juga strip warna hitam nggak ada ya. Kita fokus pada perbedaannya. Terus perbedaan selanjutnya di bagian velgnya teman-teman. Velg Suzuki XL7 menggunakan velg ring 16 ya. Sementara untuk yang Suzuki R3 menggunakan ring 15 teman-teman. Itu dia perbedaannya. Terus selanjutnya di bagian samping, teman-teman udah pasti tahu ya. Kalau Suzuki XL7 dia mendapatkan set cut di bagian kiri. Sementara R3 dia polos ya teman-teman. Nggak ada, dia warna grey semua teman-teman ya. Fender belakang juga dapat Suzuki XL7. Nah, kita sekarang di bagian belakang teman-teman ya. Bagian belakang kita fokus pada perbedaannya. Mungkin teman-teman melihat ini banyak sekali persamaannya. Pertama lampu dan lain-lain. Kita fokus ke bagian perbedaannya dulu teman-teman.
perbedaan pertama. Teman-teman bisa lihat di sini bagian lampu lampu kucing ataupun reflektor. Kalau di dim itu dia bakal nyala. Yang ini kalau Suzuki R3 dia modelnya rata gitu ya. Jadi tiduran. Terus kalau yang XL7 dia modelnya berdiri. Horizontal begini ya. Nah, terus perbedaan selanjutnya itu di bagian bumper, teman-teman. Suzuki XL7 bumpernya seperti ini. Dia ada kombinasi warna hitam dan warna silver, dan ini lekukan-lekukannya membuat ini dia mempertegas dia ini adalah SUV gagah gitu loh, teman-teman ya. Sementara kalau R3 teman-teman bisa lihat di bagian bumpernya itu dia bodinya warna grey. Begitu juga dengan bumpernya itu tetap warna grey, nggak ada perbedaan kombinasi warna antara bodi dengan bumper bagian belakang ya. Terus perbedaan selanjutnya, teman-teman mungkin melihat ya perbedaannya di bagian mana? Ya betul, tebakan teman-teman adalah ini perbedaan bagian roof railnya. Suzuki XL7 mendapatkan roof rail di bagian atas ya. Sementara kalau R3 dia itu polos, teman-teman, nggak ada roof rail. Itulah mengapa Suzuki XL7 ini dikatakan the extraordinary, karena memang dari segi dimensi lebih tinggi dan ada roof railnya juga, dan ini mobil sangat-sangat terjangkau, teman-teman ya. Nah, sekarang kita melihat bagian persamaannya, teman-teman ya. Apa aja sih persamaannya? Mungkin kalau bagian depan nggak ada persamaannya, teman-teman. Tapi teman-teman lihat ke bagian samping sini. Bagian samping sini aku mau jelasin persamaan antara R3 dengan Suzuki XL7, teman-teman. Di bagian spionnya nih, teman-teman. Spion Suzuki XL7 dengan R3 itu sama-sama warna grey ya, tapi yang tipe beta ya. Dan sama-sama ada sen di bagian spion ya. Terus menurutku ini juga sama ya. Di sini ada tulisan VVT dan di sini juga ada tulisan VVT. Suzuki R3 dengan Suzuki XL7. Dan selanjutnya persamaannya di bagian door handle-nya, teman-teman. Door handle antara Suzuki R3 dengan Suzuki XL7, itu door handle-nya sama-sama chrome dan ada sama-sama keyless di bagian pintunya ya. Terus menurutku persamaan selanjutnya juga di bagian bodi ya. Karena lekukan antara R3 dengan Suzuki XL7 menurutku sama. Teman-teman bisa lihat ya. Lekukan pintu belakang dengan pintu depan itu sama, teman-teman, sampai ke bawah. Itu menurutku sama. Paling memang ini yang ini dibedain ya. Mungkin ini tambahan gitu ya, teman-teman ya. Menurutku bodinya bagian samping itu sama, teman-teman ya. Begitu juga dengan pintu yang ini dengan ini itu sama menurutku. Oke, sekarang kita lihat persamaan antara bagian belakang, teman-teman ya. Bagian belakang di sini teman-teman pasti sudah melihat dengan jelas dan pasti melihat persamaan di bagian lampu, karena ngejreng banget lampunya, ini warna merah, ini juga warna merah, dan desainnya juga sama ya. Ini lampunya juga bagian lampu belakang, lampu rem itu sama semua ya. LED barnya juga sama ya. Terus di bagian kaca belakang juga sama ya. Terus di bagian ininya backdoornya juga sama-sama nggak dapat spoiler ya. Itu persamaannya antara beta dengan yang GX ya. Itu dia perbedaannya. Terus persamaannya lagi mungkin di logo Suzuki-nya sama, terus garnisnya juga sama, teman-teman. Nah, wipernya juga sama menurutku ya. Jadi dari tampilan belakang yang tadi aku bilang ya, perbedaan antara ini yang antara beta dengan GX itu hanya di bagian bumper dan di bagian atas ya. Itu dia perbedaannya. Yang lainnya itu menurutku sama, teman-teman ya. Oke, itu adalah persamaan dari eksterior antara Suzuki XL7 dengan Suzuki All New R3. Nah, bagaimana perbedaan antara interior? Ayo kita lihat apa perbedaannya. Oke, teman-teman. Sekarang Edi mau kasih lihat perbedaan antara ataupun persamaan antara Suzuki R3 dengan Suzuki XL7. Apa aja persamaan dan perbedaannya? Ayo sini. Oke, pertama-tama perbedaan yang pertama antara Suzuki R3 dengan Suzuki XL7 tipe beta. Ini yang tipe GX ya. Di bagian warna panel di bagian dashboardnya sini, teman-teman. Memang ininya warnanya sama, dashboard yang bagian atas ini warnanya sama-sama warna hitam. Tapi di panelnya ini, kalau Suzuki All New R3 itu warnanya warna kayu, teman-teman, warna coklat. Sementara kalau yang XL7 itu warna karbon dan di silverin, teman-teman. Jadi di list silver gitu, teman-teman ya. Terus perbedaan selanjutnya juga kalau Suzuki R3 itu dia ada
nggak ada Twitter, maaf ya, nggak ada Twitter. Terus kalau Suzuki XL7 itu ada Twitter teman-teman ya, itu perbedaannya. Terus head unit itu dia sama ya, sama-sama 8 inch dan supportnya juga sama. Nah, perbedaan antara R3 dengan Suzuki XL7 di bagian MID teman-teman ya. MID Suzuki All New R3 dia modelnya itu berbeda dengan Suzuki XL7 karena Suzuki All New R3 itu warnanya warna kuning ya. Menurutku MID warna kuning, sementara kalau yang XL7 itu warnanya warna merah. Dan untuk Suzuki XL7 dia pilihan ininya juga lebih banyak teman-teman ya. Pilihan untuk option di bagian MID itu lebih banyak dibanding Suzuki R3. Karena kalau Suzuki R3 itu optionnya itu cuman rata-rata konsumsi bahan bakar dan range jarak tempuhnya. Dan di bagian ininya sih lebih menarik di bagian temperatur bensinnya. Kalau Suzuki R3 dia itu udah digital teman-teman. Sementara kalau yang R3 SL7 dia masih jarum di bagian sini. Kalau R3 itu memang sudah digital. Ya mungkin plus minus lah teman-teman ya. Jadi R3 itu optionnya nggak terlalu banyak, tapi di bagian tanda bensinnya itu dia sudah MID. Sementara R3 SL7 masih ini jarum ya. Terus perbedaan selanjutnya, si Suzuki R3 ini ya nggak dapat armrest di sini teman-teman ya. Sementara kalau XL7 dia di sini ada armrest. Jadi kita untuk sandaran enak. Ini kalau begini jadi plong gitu ya. Tapi ini sih option. Bisa aja teman-teman membeli Suzuki R3 dengan menambah armrest di bagian sini. Karena Edis juga sebelumnya sudah pernah membuatkan video penambahan armrest pada Suzuki All New R3 Suzuki Sport. Begitu juga Suzuki R3 pasti bisa pastinya ya. Begitu juga Twitter juga bisa untuk penambahannya. Di bagian selanjutnya itu sama semua teman-teman ya. AC-nya sama, lain-lain sama ya, ininya juga sama, optionnya ya. Ya mungkin di bagian joknya mungkin beda ya. Kalau yang Suzuki XL7 dia di pinggirnya ini kulit, tapi kalau R3 dia tuh semuanya rata pabrik dan warna hitam. Ya option ya. Kalaupun teman-teman membeli Suzuki XL7 dan harus beli sarung jok juga ya. Jadi sama aja menurutku. Dari kalau segi desain joknya gitu, lekukan kasurnya apa sih busanya ini sama menurutku ya. Cuman perbedaan di bagian pelapisannya ini aja ya, gitu. Itu dia perbedaannya. Kalau masalah mesin, antara Suzuki R3 dengan Suzuki XL7 itu sama. Mesinnya sama-sama menggunakan mesin K15BT dan menggunakan kapasitas mesin 1500 yang dibuletin ya. Oke? Itulah perbedaan antara dan persamaan antara Suzuki XL7 dengan Suzuki All New R3 teman-teman. Menurut teman video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki XL7 bisa langsung hubungi Edi, atau ingin membeli Suzuki R3 bisa langsung hubungi Edi di nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu di video di berikutnya. Jaga kesehatan, bye-bye.